bahkan perjodohan pun juga hujatan. Nah, seharusnya hal itu kita nilai saja. Itu menandakan bahwa si Puji cukup menghargai teman-temannya, teman-temannya menghargai Puji. Kan tidak ada yang negatif. Semalam atau kemarin ya, kan mereka melakukan dengan enjoy bersama-sama kan, dengan penuh keakraban. Tidak ada persoalan di situ, tidak ada masalah. Bertambah lagi salah satu anggota keluarga itu berkah buat Opa dan Oma. Mungkin pengalaman perbedaan apa yang mungkin paling dirasakan nih sama Opa dan Oma yang bisa dibagikan kepada pemirsa? Artinya saya bertambah cucu. Iya, betul. Ya, alhamdulillah saya bersyukur kepada Yang Kuasa ya. Saya memang sudah bertambah cucu saya satu perempuan, anaknya si Fran ya. Dan syukur saya kalau keadaan sehat dan keadaan baik-baik saja. Mudah-mudahan membawa kebahagiaan dan keberkahan bagi keluarga saya. Kalau tadi pertanyaan kamu momen apa yang artinya ada perbedaan dengan Lebaran sebelumnya dengan Lebaran tahun ini, Opa? Iya, tentu dengan bertambahnya cucu saya. Tentu kami sudah sudah semakin ramai ya, sudah semakin ramai dan berkumpul, dan kemudian biasa setiap Lebaran kadang ngumpul dengan adanya seorang gadis kecil ya, kecil. Kami merasa ada sesuatu kebahagiaan baru juga bagi saya yang sudah umur ini sama-sama. Biasanya kami sepi dari anak kecil, sekarang sudah ada anak kecil yang mau ya istilahnya mengganggu Oma lah, yang bisa gendong Oma lah ya, bisa digendong. Kemudian ya udah diajak oleh Oma bikin TikTok juga segala macam kan ya, namanya Oma lah ya. Jadi membawa kebahagiaan menurut saya sih, membawa suatu keberkahan tersendiri ya, membawa suatu keasikan tersendiri dengan suatu keasikan tersendiri. Setelah sekarang Gala sudah bertumbuh semakin besar ya Opa ya. Gala dan adiknya sendiri nih Opa, gimana nih interaksinya, komunikasinya atau bermainnya mungkin seperti apa? Ya awal-awal karena Oma memberikan perhatian kepada si kecil ya, tentu ada kecemburuan tersendiri bagi segala. Tetapi setelah berjalan waktu baru beberapa bulan ini, 2-3 bulan ini ya, sepertinya sudah tidak ada kecemburuan lagi. Malah segala sendiri sekarang senang sekali dan suka sekali sama adiknya nih. Jadi sehingga kalau dia sudah ketemu, dia suruh pangku sama Oma, kemudian dipangku lagi oleh segala. Malah sukanya begitu kan. Jadi kecemburuan tuh sesuai waktu sudah hilang. Awal-awal memang ada kecemburuan, sekarang udah. Artinya Gala juga senang itu, sebahagia itu sudah punya adik baru ya Opa ya. Oke. Opa, mungkin momen Lebaran kemarin kita sama-sama tahu bahwa Fuji ini salah satu influencer yang terbilang sukses di Indonesia yang juga menerima penghargaan, dan kemarin tuh ada momen dimana bagi-bagi THR ala Fuji tuh banyak masyarakat berkumpul di sini. Bisa Opa ceritakan sedikit terkait momen itu kemarin seperti apa Opa? Ya tadi saya sebenarnya sudah ceritakan, bahwa momen itu ya sungguh sangat menggembirakan bagi saya. Saya merasa terharu juga ya. Artinya begitu kami pulang dari sholat dari masjid, pulang ke rumah, dan masyarakat itu sudah berkumpul di depan rumah. Masyarakat sudah berkumpul dan mereka ya kenal dengan Puji katanya. Jadi mereka manggil Puji di luar, kami masuk, memang agak terhalang kami masuk sedikit, tapi kemudian sudah masuk sampai di dalam rumah, kemudian mereka manggil Puji katanya. Ya akhirnya anak saya keluar dan saya ikutin keluar semua, dan rupanya anak saya sudah menyiapkan untuk berbagi dengan masyarakat sekitar, dengan orang-orang yang sudah ada di sini. Nah itu membuat saya terharu. Artinya anak saya punya keinginan, kepedulian kepada adik-adiknya ataupun juga kepada abang-abang, banyak yang udah umur juga kemarin. Alhamdulillah pada mendapat. Itu sebagai bukti bahwa rasa syukurnya Fuji yang akhirnya disalurkan kepada orang-orang lain selain keluarga dalam rumahnya, atau mungkin seperti apa? Iya bisa jadi, itu kan rasa syukur dan rasa berterima kasihnya. Artinya masyarakat sudah mendukung dia selama ini, masyarakat sudah mensupport dia, sudah mendoakan dia selama ini. Nah bentuknya, ya itu salah satunya kan, salah satu bentuknya. Artinya masyarakat itu datang ingin bertemu, mungkin ingin bertemu saja, ingin bersalaman, tapi dia sudah menyiapkan ya sejumlah uang untuk dibagi-bagikan. Nah itu kan berarti dia tidak tinggal diam juga ya, dia peduli, dia peduli dengan bentuk berbeda. Opa, ini pertanyaan yang klise yang tahun ke tahun tidak pernah kita bosan untuk menanyakan, tapi Opa sendiri akhirnya melihat Fuji sampai pada titik saat ini,
kebanggaan atau mungkin apresiasi seperti apa yang bisa Opa berikan untuk anak perempuan Opa nih, ya, satu-satunya tentu perempuan ini nih. merupakan, kalau kamu tanyakan itu apakah, ya tentu saya bangga ya, tentu saya senang sekali ya, tentu kalau apresiasinya tentu setinggi-tingginya saya berikan kepada anak saya, karena menurut saya hanya satu orang anak saya perempuan, artinya ini anak saya yang paling bontot ya, dia bisa berkarir ya, terlepas bagaimanapun tanggapan orang, bagaimanapun omongan orang, namun kami tetap hanya berjalan di jalan yang benar ya, menurut kami ya, dan sejauh kami tidak merugikan, tidak menjatuhkan, tidak merendahkan orang lain, itu menurut saya anak saya berjalan, dan sampai anak saya di titik ini sekarang, tentu itu sangat membanggakan bagi saya. Tentu saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anak saya, dan juga tentu kepada masyarakat saya juga memberikan apresiasi setingginya yang telah memberikan perhatian kepada anak saya. Tanpa dukungan daripada masyarakat dan netizen yang baik selama ini, ya tentu semuanya itu anak saya tidak juga akan bisa mencapai. Terpikirkan nggak Opa bahwa akhirnya anak bungsu Opa ini bisa ada di titik ini, dan ada kekhawatiran tersendiri nggak sih dari orang tua? Karena kan semakin bintang itu semakin dia bersinar, maka akan semakin banyak bayangan-bayangan juga yang ingin menutupi. Opa sendiri mungkin punya kekhawatiran nggak? Ya, saya kalau kamu tanyakan soal kekhawatiran, tentu ya, namanya anak saya masih muda ya. Mudah-mudahan dia cepat dewasa sehingga dia bisa memilah-milah, artinya yang benar, yang ini, yang kan dengan kondisi dia yang masih muda, yang baru belajar dewasa, saya takutnya ya kan nggak tahu ya, ada yang dia pikir baik karena kemasukan orang, tahu-taunya di belakang kan nggak tahu kita ya, embel-embel di belakang. Tapi alhamdulillah sejauh ini orang-orang memberikan apresiasi yang bagus ya, artinya petunjuk-petunjuk dan teguran-teguran ataupun yang disampaikan oleh orang-orang itu selama ini menurut saya sih baik-baik, sehingga anak saya mencapai titik seperti yang sekarang ini. Untuk circle pertemanannya Fuji sendiri, Opa sendiri bagaimana akhirnya Opa menyikapi dan bisa Opa untuk masuk juga ke dalam nih tanpa harus terlalu mengikut campur urusan Fuji sendiri? Iya, kalau dalam circle pergaulannya hanya saya memberikan wejangan, artinya memberikan pandangan. Karena walaupun bagaimana orang ini pada umumnya kan baik ya, baik ya, siapapun baik, temannya baik, semuanya itu baik ya. Ya mudah-mudahan ya mereka, anak saya ini semakin dewasa, semakin bisa menyesuaikan dirilah dengan teman-temannya. Bisa dia memilah-milah mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik. Tapi sejauh ini saya ulangi, dia temannya baik-baik. Temannya baik, teman-teman baik. Sejauh ini ya, sejauh ini tidak ada. Dan sejauh ini perkenalan Opa mungkin dengan circle pertemanan Fuji, kita sebut ada Kak Rachel, ada ya mungkin seperti apa Opa? Sejauh ini mereka baik, mereka sangat mendukung, support dari mereka sangat sangat memberikan arti ke anak saya. Ya mudah-mudahan saja mereka benar-benar tulus ya, benar-benar ikhlas, dan sehingga karena mereka sudah dewasa ya, mudah-mudahan mereka bisa memberikan rem-rem kepada anak saya, bisa memberikan pagar-pagar lah kepada anak saya, agar jangan terlalu jauh melangkah atau menanggapi sesuatu hal sehingga tidak terbawa arus yang negatif. Ya, mudah-mudahan saya berharap kepada mereka karena mereka paham dan mengerti ya, dengan ilmu, dengan pengalaman perjalanan hidup mereka, tentu mereka lebih mengerti. Dengan adanya tadi kata harapan dan mungkin ada batasan-batasan yang harus Opa juga advice itu kepada Fuji, apakah itu bisa kita bilang bahwa satu kekhawatiran dari Opa untuk Fuji bisa berkembang ya, lebih namanya orang tua atas. dengan siapapun, dengan dimanapun, di lingkung siapapun, itu selalu nama orang tua tentu ada sifat khawatir. Tapi saya yakin dan percaya dengan melihat langkah selama ini, dengan melihat sikap-sikap temannya selama ini ya, sepertinya mereka benar-benar tulus untuk berteman. Artinya sejauh ini mereka sudah memberikan batasan-batasan, artinya memberikan rem-rem tertentu, sehingga anak saya sejauh ini masih bisa menjaga, tidak tidak lost lah ya, istilahnya ya. Jadi menurut saya sih, jadi di situ saya menilai bahwa mereka orang baik-baik, bahwa circle-nya ini baik-baik. Ya, terlepas daripada apapun omongan orang, apapun yang disampaikan orang, ya itu kan lain persi ya, lain persoalan. Tapi sejauh ini kan tidak
ada yang merugikan kepada anak saya. Setuju, Maka Pak. saya bernilai bahwa mereka itu positif. Yes. Mudah-mudahan hal seperti itu bisa bertahan lebih lama. Mm. Tapi kalau berbicara kekhawatiran, siapapun tentu kita harus kekhawatirin, namanya di kota Jakarta ini kan. Betul Pak, setuju. Itu juga sesuai dengan, ya terbukti dengan sudah berapa tahun ini mereka menjalin persahabatan. Iya. Tapi Pak, yang menjadi hal hari ini adalah ketika kemarin kalau kita menonton maraton Erika, Rachel dan Reza di YouTube, Opa sendiri ketika mungkin menonton itu untuk pertama kali, reaksi Opa seperti apa ketika Fuji ikut dalam maraton? Ya itulah satu contoh bahwa anak saya tetap menghargai dan menghormati teman-temannya. Menghargai, menghormati teman-temannya. Diajak oleh teman-teman, artinya diundang, ya mereka datang. Dan teman-temannya menghargai dia. Menghargai dia. Kita bisa ikuti acaranya itu semalam. Mereka menghargai, mereka tidak mengganggu Puji, tidak merendahkan Puji. Ya. Cukup menghormati. Kalau menurut saya sih cukup dalam aturan rambu-rambu yang pantas. Iya. Tidak ada yang perlu disalahkan sejauh ini menurut saya. Itu menandakan bahwa mereka menghormati, menghargai Puji, dan Puji pun menghargai teman-temannya dan menghormati teman-temannya. Artinya dengan menghargai, dia datang, diundang dia datang, kita mengadakan acara, ayo, kan begitu kan? Dalam batas-batas. Tetapi cuma ada sebagian orang, nah di situ dia mengambil kesimpulan menjodoh-jodohkan lagi. Nah ini yang menjadi masalah. Kenapa? Karena kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi, hujatan datang. Bahkan perjodohan pun juga hujatan. Nah seharusnya hal itu kita nilai saja. Itu menandakan bahwa si Puji cukup menghargai teman-temannya, teman-temannya menghargai Puji. Kan tidak ada yang negatif. Semalam dia mereka, semalam atau kemarin ya, kan mereka melakukan dengan enjoy bersama-sama kan, dengan penuh keakraban. Tidak ada persoalan di situ, tidak ada masalah.